nggak apa-apa. Jadi teman-teman bisa optimalkan dan eh, ya mungkin lebih singkat ya jadinya. Ya saya sih senang jadinya bisa lebih singkat. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Eh, Selamat sore ya teman-teman semua. Semoga sehat ya. Insyaallah di hari yang di hari Jumat ini. Apa namanya? Mudah-mudahan sekeluarga baik ya, lapang rezekinya dan diterima amal ibadahnya. Insyaallah kita akan mulai diskusi, melanjutkan. Ya, ini sebenarnya diskusi penutup aja ya, karena sudah selesai semua materinya. Alhamdulillah selama 5 hari dikebut gitu ya materinya. Sebenarnya sih kalau kita benar-benar belajar ya, maksudnya benar-benar menginvestasikan waktu untuk belajar ya mungkin hanya 2 atau 3 hari saja bisa gitu. Hanya di tengah semua kesibukan kan mungkin nggak semuanya, meskipun ada yang bisa tapi nggak semuanya bisa gitu. Oke, sebelum kita lanjutkan, Ibu Gina katanya izin belum sholat ya, monggo sholat aja dulu Ibu. Ya, silakan sholat saja dulu sambil kita nunggu yang lain. Berarti saya izin untuk review materi sedikit dulu saja sebelum memberikan respon ya atas tugas 5 dari Ibu Gina. Gitu. Hmm, mana sih? Ya. Ya, alhamdulillah. eh Bu, sebentar. Oke. Ibu Gina, Ibu eh, Sumirna udah nonton ya materi materi ke 5 begitu tentang prinsip belajar ya. Jadi kita memahami sebenarnya tujuan kita belajar, termasuk juga tujuan kita ngajarin anak-anak ya, karena anak-anak kita belajar masih harus dibantu oleh kita ya sebagai orang tua, masih harus didampingi, apalagi dalam masa pendidikan jarak jauh ini, khususnya di pembelajaran akademik. Kita mesti paham gitu tujuan belajar itu apa sih sebenarnya. Kita ngajarin anak eh, bisa bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia, ngerjain tugas matematika, ya segala macam lah. Termasuk juga kita ngajarin baca. Nah, itu kalau yang akademik ya. Kalau yang akademik, kita ngajarin baca, kita ngajarin dia buat nggak ganggu adeknya, kita ngajarin dia untuk merapikan mungkin kasurnya sendiri, eh, makan, minum, membantu membersihkan rumah. Tuh. Itu sebenarnya buat apa sih tujuannya gitu? Apakah hanya sekedar mereka bisa melakukan atau kita punya tujuan yang lebih besar, ya kan? Nah, kalau kita hanya tujuannya agar anak-anak kita bisa melakukan, ya itulah yang mungkin sering terjadi saat kita ngajar anak-anak, kita cenderung pertama sangat menilai hasil belajar mereka dari hasilnya. Ya, kita tujuannya adalah pengen bisa dan cepat bisa. Nah, di situ yang sebenarnya menjadi masalah. Sebenarnya kalau bisa saja ya itu memang salah satu tujuannya ya. Salah satu titik awalnya dari belajar itu ya bisa gitu kan, setelah belajar kemudian bisa memahami atau bisa melakukan. Tapi itu baru titik pertama saja gitu. Nah, yang jadi masalah adalah seringkali kita pengennya cepat bisa. Nah, ini kemudian yang mengaburkan ya cara kita, mengaburkan tujuan kita mendidik anak sehingga kemudian mempengaruhi cara kita mendidik anak. Seperti yang udah kita bahas kemarin. Jadi cara kita mendidik anak cenderung terlalu berfokus pada cepat memperlihatkan hasil.
gitu. Apalagi kita-kita nih orang tua milenial ya, yang lahir di tahun 80, 90-an. Saya nggak tahu kalau ada yang lebih tua lagi dari itu di kelas ini. Kita kan termasuk generasi milenial, yang mana eh, pengaruh teknologi ya dalam kehidupan kita itu sangat sangat besar sekali gitu. Yang mana teknologi itu menyediakan informasi ya apa yang kita butuhkan, bahkan apa yang kita nggak butuhkan itu dengan sangat cepat sekali gitu. Sehingga kita mempengaruhi otak kita dan cenderung ingin memproses segala sesuatunya dengan cepat. Ini disadari atau tidak, perlahan-lahan memang mempengaruhi cara otak kita bekerja dan kemudian mempengaruhi cara kita berpikir dan kemudian berperilaku sehari-harinya. Nggak hanya pada anak-anak saja, bahkan termasuk sikap kita ya pada diri kita sendiri. Seringkali kita bingung kan, nggak sabaran gitu ya. Kenapa sih saya nggak berubah-berubah gitu kan? Kenapa sih saya susah banget ngerti belajar ini misalnya? Kenapa sih saya susah banget menerapkan ilmu ini, ilmu parenting ini gitu misalnya? Padahal baru juga dilatih, nggak nyampe sebulan, ya kan? Baru juga sebulan, 2 bulan gitu. Bahkan 3 bulan itu aja belum cukup. Maksudnya melatih secara konsisten 3 bulan itu aja itu baru terbentuk dasar-dasar kebiasaannya. Tapi penguatannya ya terjadi setelah 6 bulan, setahun, kayak gitu. Nah, akhirnya kita terlalu cenderung menghukum diri kita sendiri. Kita menganggap, aduh, kayaknya aku nggak bisa deh gitu ya. Atau malah kita menyalahkan, kadang-kadang kita menyalahkan sumber belajarnya. Misalnya, apa sih ikut parenting itu? Misalnya gitu kan. Nggak ada perubahan, misalnya ya contohnya. Baik itu dari parenting plus atau yang lainnya. Padahal kitanya yang terlalu terfokus pada ingin melihat hasil dengan cepat. Dan itu memang sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara otak kita bekerja gitu. Jadi sedikit tips ya mungkin buat kita nih yang generasi milenial, saya dan teman-teman semua di sini ada Ibu Sumirna, ada Ibu Gina. Penting buat kita untuk eh, membatasi ya penggunaan teknologi, khususnya sosial media sebenarnya. Sebenarnya lebih spesifik lagi di sosial media gitu. Jadi gunakanlah sosial media, misalnya WA atau apa, Instagram, Facebook, YouTube atau apalah gitu ya. Hanya kalau kita memang hanya kalau kita memang butuh gitu. Jadi mulai melatih diri kita sendiri untuk nggak usah terlalu banyak misalnya ngeliatin status WA gitu kan, ngeliatin Instagram, ngeliatin apa YouTube di scrolling terus nggak apa Facebook misalnya, di grup apa gitu kan di scrolling terus nggak berhenti berhenti gitu. Misalnya malam-malam lagi mau tidur udah kan tuh scrolling scrolling, ngikutin grup ini apa sih, grup ini apa sih gitu ya. Grup ini apa sih yang dibicarain, statusnya ini apa sih segala macem. Memang ya memang itu menyenangkan. Cuma gini, seperti yang saya bilang tadi, teknologi internet termasuk sosial media, khususnya sosial media, menyediakan informasi yang bermanfaat buat kita, tapi juga banyak informasi yang tidak kita butuhkan sebetulnya, gitu. Bukan berarti nggak bermanfaat, bukan. Hanya saja eh buat apa, ya? Buat apa ngeliatin status orang lain, gitu kan? Buat apa ngeliatin grup-grup segala macem gitu. Kita kita kemudian beralasan, nanti aku ketinggalan info gitu. Nah, itu memang pola pikir itu yang dilatih ya oleh pencipta sosial media ya, pendesain sosial media. Memang pola itu yang dilatih sama mereka kepada kita agar kita tuh merasa ketinggalan ilmu, ketinggalan informasi, ketinggalan update-update terbaru segala macam. Misalnya kayak gitu. Nah, ini
eee, mungkin teman-teman nggak percaya kalau saya yang bicara, tapi silakan teman-teman bisa nonton, ada film dokumenter namanya, The Social Dilemma, yang mana film ini itu menjelaskan secara gamblang gitu ya, bagaimana sosial media itu memang didesain untuk membuat kita itu semakin nyangkut di dalamnya, semakin tergantung di dalamnya bahkan tanpa kita sadari gitu. Dan film dokumenter ini tuh di narasumbernya adalah orang-orang yang bekerja di situ. Ya, orang-orang yang memang yang membuat Facebook, yang membuat Instagram, yang membuat Twitter, mereka yang ada di sana itu mereka buka-bukaan. Nah, itu videonya ada di Netflix. Nah, tapi Netflix itu bayar. Cuma saya ada apa versi downloadnya, kalau mau nanti boleh request aja di grup ya. Nanti saya sharing linknya. Silakan di-download di HP, nanti ditonton aja, ada subtitle bahasa Indonesianya. Di situ benar-benar membuka pemahaman kita bahwa sosial media itu memang didesain untuk membuat kita semakin nyangkut di dalamnya. Itulah kenapa kita seringkali saat buka HP tanpa kita sadari udah refleks kan, ya. Kadang-kadang udah refleks langsung buka aplikasi apa, langsung buka aplikasi apa, ya kan? Nah, langsung buka YouTube, langsung buka status WA. Padahal sebenarnya kalau kita ambil waktu 10 detik untuk berpikir, sebenarnya saya butuh nggak ngelakuin ini? Gitu. Dan saya yakin sebagian besar pasti jawabannya enggak. Pasti jawabannya enggak, karena sejatinya banyak yang lebih bermanfaat yang bisa kita lakukan. Membaca buku, membaca Al-Quran, ngulangin hafalan, atau menulis ya. Kemarin kita udah latihan menulis selama 5 hari ya kan, nulis catatan apa deh hari ini tentang anak-anak, atau nulis rencana buat besok atau buat seminggu ke depan misalnya, gitu. Itu jauh lebih bermanfaat kan. Nah, ini bahayanya sih memang, meskipun ada sisi baik dari teknologi internet dan sosial media, karena bagaimanapun kita juga belajar kan lewat sosial media kan, kayak gini ya toh, lewat WA kita belajarnya, lewat Google Meet. Nah, tapi ada sisi buruknya yang mesti juga berusaha kita latih ya, agar kita tidak terjebak di dalamnya. Makanya itu kuncinya adalah gunakanlah internet atau sosial media dengan tujuan. Dengan tujuan. Jadi saya tujuannya pengen ikut kelas parenting, ya udah itu saja ya. Jadi nggak lagi buka-buka status WA, ngeliatin grup-grup yang sebenarnya kalau kita nggak ketinggalan grup itu, kita nggak mati kok. Sebetulnya kan seperti itu, ya. Nah, tapi memang kita sekali lagi dilatih oleh mereka itu untuk merasa ketinggalan. Ya, merasa aduh nanti aku ketinggalan update terkini. Aku nanti ketinggalan informasi. Ya, memang itu yang mereka latihkan pada kita lewat aplikasi-aplikasi tersebut. Jadi harus hati-hati ya. Nah, apalagi anak-anak kita nanti di mana saat teknologi sudah semakin makin maju lagi, internet sudah semakin cepat lagi. Sekarang kan udah ada 5G ya atau 5G. Cuma di Indonesia belum masuk. Nanti begitu di Indonesia udah ada 5G, bayangkan ya, internet itu sangat cepat sekali koneksinya. Jadi buka apa-apa itu semuanya cepat sekali. Nah, nanti anak-anak kita tanpa mereka sadari ya, dengan pola seperti itu, otak mereka terlatih untuk memahami bahwa sesuatu itu seharusnya bisa didapatkan dengan cepat, dengan instan. Padahal memang ada yang seperti itu, tapi dalam sebagian besar kehidupan kita, banyak hal dicapai itu butuh waktu, ya kan? Butuh proses. Apa saja? Melatih kemandirian kah? Belajar kah? Membaca buku kah? Ya, bahkan puasa pun kan kita harus berproses. Kan harus nunggu dulu, ya kan? Dari subuh sampai maghrib. Nggak bisa kan diinstanin puasa, gitu toh. Nah, ini sangat perlu kita hati-hati ya, teman-teman. Dan ini sangat terkait sekali dengan prinsip belajar yang kita pelajari di materi kelima. Ayo, tekankan pada proses. Mulai dari kita. Kita fokus pada yang penting anak berproses. Maksudnya berproses itu apa? Yang penting anak nyoba secara rutin. Meskipun nggak tiap hari banget, nggak apa-apa lah. Gitu ya, bolong sehari 2 hari nggak jadi masalah. Ya kan? Cuma dikembalikan lagi gitu. Yang penting adalah anak nyoba melakukan.
Anak belajar melakukan, anak latihan melakukan, meskipun hasilnya ya belum langsung bagus dan bahkan mungkin bagusnya itu masih lama gitu misalnya, gitu. Nggak jadi masalah, gitu ya. Nah, ini sangat hati-hati ya, cara kita berpikir tentang proses pemahaman kita ya, tentang proses belajar, sangat mempengaruhi sikap kita dalam mendampingi anak-anak ketika mengajarkan mereka ilmu apa saja yang perlu kita ajarkan. Saat kita terlalu berfokus pada hasil yang terlihat dengan cepat, maka anak-anak kita juga akan jadi anak-anak yang cepat menyerah. Nah, inilah masalah yang banyak ditemui ya oleh eh, anak-anak usia sekolah dasar saat ini. Di mana anak-anak kita di usia sekolah dasar banyak terkendala ketika mereka nemuin susah, tugasnya banyak, soalnya sulit, atau harus baca dulu teksnya banyak, misalnya itu mereka cepet cepet malesnya. Aduh, ini kok banyak banget sih gitu. Aduh, ini kok susah banget sih misalnya. Aduh, aku harus cari lagi di sini, harus baca lagi gitu. Padahal yang perlu mereka lakukan untuk bisa bener atau sukses belajarnya, ya diproses aja. Tetap membaca, tetap berusaha kerjain soalnya, tetap berusaha ditulis esainya. Meskipun hasilnya nggak bagus, nggak apa-apa. Nah, sayangnya tidak hanya kita ya orang tua yang terjebak pada kesalahan berpikir ini, ya banyak guru juga terjebak pada kesalahan berpikir ini. Akhirnya ya ya di rumah ya begitu, ya di sekolah ya lebih-lebih lagi gitu ya. Apalagi guru-guru kita kan yang dihandle mereka nggak hanya satu orang anak, ada banyak sekali anak-anak. Ya maka wajar mereka pengennya semua tuh kelihatan hasilnya cepet. Nah, ditambah lagi begitu banyaknya pelajaran di sekolah, begitu luasnya kurikulum kita, ya kan? Dalam satu pekan itu harus belajar sekian mata pelajaran, bahkan lebih dari 10 bisa. Yang mana gimana caranya anak-anak kita bisa bagus di semua itu tuh gimana caranya? Kita aja yang orang dewasa belum tentu. Coba deh dikasih mata kuliah 5 aja di usia kita sekarang. Bisa nggak nguasain semuanya dengan baik? Susah. Karena butuh proses semuanya. Nah, butuh proses dan butuh fokus. Nah, itulah yang jadi pusat pembelajaran kita ya selama KMP ini, yaitu menemukan fokus dalam mendidik anak. Karena dalam aspek perkembangan anak itu sangat banyak sekali kan, sangat luas sekali. Masalah mereka tuh kayaknya banyak gitu kan. Tapi ternyata setelah kita analisis dengan cara yang benar, sebenarnya inti masalahnya itu hanya di sedikit hal saja loh, ya. Hanya di 2 3 hal saja biasanya. Nah, kalau kita udah nemuin fokus, maka kita utamakan ya ikhtiar kita, waktu kita, usaha kita ke hal itu, ya, ke fokus masalah tadi atau fokus perkembangan tadi, gitu. Ini sangat penting sekali pemahaman ini kita latihkan pada diri kita. Karena kalau kita nggak fokus, ya kita mesti akan berusaha sana sini, tapi nggak pernah kelihatan hasil yang optimal. Nah, itu nggak berlaku hanya pada anak-anak ya, termasuk juga pada kita loh, ya. Saya sendiri pun pernah terjebak dalam hal-hal yang seperti itu. Pengennya lakuin A, B, C, D, E, F, G gitu. Ternyata itu banyak sekali. Dan kita nggak mampu. Karena kita nggak bisa fokus dan nggak bisa berproses secara optimal ya di apa-apa yang kita lakukan itu. Kuncinya adalah kita mesti menentukan sedikit saja, 2 atau 3 hal yang perlu kita fokuskan agar kita bisa benar-benar berproses secara optimal dan nanti kelihatan hasil yang baik. Bisa jadi cepat, bisa jadi nggak cepat, cuma yang penting hasilnya baik dan bermanfaat gitu. Nah, jadi konsep ini nggak hanya pada anak-anak tapi juga buat kita ya sebagai orang tua kan kita juga masih belajar dan memperbaiki diri toh. Itu mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan.
Monggo ya, saya izin sedikit ada teman saya yang WA ini penting masih saya bales. Ketik sebentar aja. Silakan teman-teman yang ada pertanyaan bisa langsung mau lewat mic atau diketik, boleh. Sambil saya cek ya, apakah Ibu Gina sudah kembali aktif. Kalau udah nanti saya feedback yang tugasnya. Cuma kalau belum, nggak apa-apa. Mungkin bisa direspon. Silakan ya. Ada eh Ibu Dovi, ada Ibu Gina, ada Ibu Mirna, ada Ibu Justin. Silakan. Oke. Dioptimalkan waktunya karena ini sedikit orang loh ya. Jadi kayaknya saya nggak ngabisin sampai 17.30 karena ini hanya sedikit orang saja yang bisa sore ini, yang mana itu alhamdulillah. Jadi bisa nggak terlalu sore selesainya. Oke, jadi oke gini aja. Masing-masing harus ada bukan harus ada ya. Masing-masing nih Ibu Dovi, Ibu Gina, Ibu Mirna, Ibu Justin harus nanya satu ya, harus diskusi satu gitu dalam kesempatan sore ini. Nah, silakan. Nanti tak tungguin. Oke, di chat ada yang tanya ya, Ibu Gina. Mungkin teman-teman bisa ikutan baca. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titik fokus itu bisa disambungkan dengan kalau kajian bagusnya fokus di satu tema. Oh iya, jelas. Jelas, Ibu ya. Eh, Sangat penting kita fokus dulu gitu ya di sedikit tema saja. Nah, dalam mendalami Islam ada banyak banget kan ya, itu tidak bisa dipungkiri, ada banyak banget ya toh. Bahkan rukun Islam itu aja apa namanya, rukun iman, rukun Islam itu aja ada banyak. Artinya itu banyak banget kan yang perlu kita pelajari gitu. Nah, hanya saja dari semua itu kan ada fokusnya sebetulnya. Ya, ada yang menjadi intinya. Ya toh, dari semua ilmu Islam itu ada yang menjadi intinya. Yang kemudian kalau kita bisa efektif ya, baik memahami intinya ini, insya Allah kita pun akan mudah melangkah memahami yang istilahnya yang setelah-setelahnya gitu ya, yang bukan intinya, misalnya seperti itu, atau penyempurna-penyempurnanya. Nah, kalau saya kembali tanyakan nih kepada Ibu Gina, kira-kira intinya apa kalau dalam memahami Islam? Silahkan coba. Bisa lewat chat atau lewat mic, terserah. Berarti ini Ibu Gina udah pakai jatahnya ya. Iya, benar ya. Ibu Gina respon tauhid ya. Benar, saya setuju. Intinya di situ. Sebelum kita belajar tentang rukun sholat yang benar sesuai sunnah misalnya, tentang mungkin zakat misalnya, tentang berpuasa misalnya, tentang Rasulullah bahkan sekalipun ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mesti pahami dulu, kenal dulu ya ya pencipta semuanya, awal semuanya, ya kan? Yang mana itu Allah, ya Azza wa Jal. Artinya pemahaman tentang tauhid itu yang menjadi porosnya, yang menjadi prioritas kita dulu dalam belajar kajian, ya dalam mengkaji Islam, gitu. Nah, maka silahkan. Oh, berarti apa-apa saja nih ya buku-buku yang bisa kita baca dalam rangka menguatkan tauhid kita. Kalau misalnya kita nggak bisa bahasa Arab misalnya kan, ya saya sendiri juga nggak bisa. Maka kita cari yang di Indonesia apa gitu. Mengikuti kajian juga fokus dulu ke kajian yang membahas tentang tauhid. Misalnya gitu. Bukan berarti gini loh, menentukan prioritas tuh gini. eh ini tuh namanya prioritas ya. Yang namanya prioritas berarti ada yang namanya kurang prioritas atau tidak prioritas, benar ya, gitu. Nah, jadi maksudnya gini, anggap saja dalam 7 hari, ya, maka 4 harinya kita belajar tauhid, 3 harinya kita belajar yang lain, gitu loh maksudnya, ya. Bukan belajar tauhid aja atau belajar tauhid melulu gitu, bukan. Jadi fokus itu bukan seperti itu caranya.
Ya, fokus itu adalah kita memprioritaskan sesuatu di atas yang lain, tapi itu kan bukan artinya kita meninggalkan yang lain, gitu. Nah, jadi sama dalam mendidik anak-anak juga, misalnya udah ketemu nih dari analisis perkembangan kemarin, ternyata salah satu fokusnya adalah melatih motorik dan bicara, ya kan Ibu Gina ya kemarin kasusnya seperti itu. Oke, berarti dalam sepekan atau oke dalam sehari lah misalnya, yang lebih diperbanyak itu adalah kegiatan di luar ruangan. Karena ya agar anak-anak lancar jalannya, misalnya kayak gitu. Kemudian dalam satu hari itu yang lebih lebih diperbanyak adalah kita ngajak mereka ngomong apa-apa, bahkan bahkan setiap saat kita ajak mereka bicara, tanyain lagi apa, gimana. Meskipun ya mereka emang nggak bisa ngomong, ya belum bisa menjawab, gitu. Tapi ya tetap di waktu yang lainnya, nah kita mengerjakan yang kurang prioritas. Misalnya mengajarkan makannya misalnya, atau apalah ya yang lain yang belum jadi prioritas tapi juga penting, gitu kan. Nah, itulah prioritas itu adalah seni menemukan yang terpenting di antara yang penting-penting. Gitu. Karena semuanya itu penting jelas, tapi kita mesti menemukan yang terpenting. Nah, ciri-cirinya sebuah prioritas tuh apa sih? Ya, kemarin udah sempet saya share ya. Kemarin udah sempet kita bahas, ciri-cirinya sebuah prioritas itu adalah pertama, jika ia dilakukan, ia akan berdampak kepada aspek-aspek lainnya. Gitu. Yang kedua, ya, dia menjadi pondasi ya untuk langkah-langkah pengembangan lainnya. Gitu. Nah, dalam kasus mendidik anak kan kemarin, kalau anak udah lancar berjalan atau makan sendiri, maka kita bisa, itu akan menjadi pondasi ya buat kita untuk melaju ke langkah-langkah selanjutnya. Gitu. Kalau anak-anak udah bisa makan sendiri, maka kita nggak perlu dipusingkan ya setiap hari mesti nyuapin. Kita udah bisa mulai melaju ke ngajarin atau fokus ke toilet trainingnya, misalnya kayak gitu. Ya kan? Nah, itu ciri-ciri sebuah prioritas itu adalah saat dia dilakukan, dia itu memberikan efek domino pada aspek-aspek lainnya. Nah, sama seperti tauhid. Saat kita fokuskan memahami tentang tauhid, teman-teman pasti akan ngerasakan ya. Saat kita fokus memahami tentang tauhid, maka kita mempelajari sholat ya yang rukunnya ada banyak dan yang sunnahnya ada banyak gitu ya, itu akan menjadi lebih mudah dalam menerapkannya. Kenapa? Karena kita udah yakin gitu. Meskipun menurut kita aneh, ya kan? Buat orang yang tauhidnya lemah misalnya aneh. Kenapa sholat harus tangannya segini? Ya kan? Kenapa saya memilih yang tidak bacaan bismillahnya tidak dikeraskan dalam membaca Al-Fatihah misalnya gitu kan? Kenapa kakinya harus selebar bahu dan menghadap ke depan? Gitu. Kenapa harus berpakaian yang terbaik? Sholat di rumah ini kok ya udah. Gitu ya. Ini misalnya buat laki-laki. Gitu. Kenapa wudhunya eh gimana harus memasukkan air ke hidung? Kenapa dalam menyapu sikunya itu harus ditumpahkan seperti ini? Ya, buat orang yang tauhidnya lemah, hal-hal ini tuh aneh. Kenapa om tinggal dibasahin aja? Itu kan pasti yang menjadi pemahaman orang-orang yang tauhidnya lemah. Misalnya kayak gitu. Lalu tinggal basahin aja, yang penting kan basah sampai siku. Ya, bener kan? Seperti itu ya. Nah, itulah yang kemudian membuat kita terjebak pada bid'ah-bid'ah. Kita meremehkan perintah Allah, ya. Sederhana saja, ketika tauhid kita lemah, maka kita nggak hormat sama Allah. Sederhananya seperti itu saja. Maka kita nggak menghargai perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan lewat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, kan tidak bisa dipungkiri kan aneh. Kebanyakan ya kalau kita gunakan akal kita kan itu ya aneh. Kenapa harus begitu? Ya, apa salahnya kalau saya takbirnya kayak gini? Apa salahnya kalau saya takbirnya kayak gini? Gitu kan? Bahkan masih ada bapak-bapak yang juga takbirnya seperti inilah. Gimana? Kayak gitu ya. Nah, ada yang ngebuka kayak gini lah, ada yang kan aneh, ini cuma masalah tangan aja kok dipeributkan. Nah, itu buat orang yang tauhidnya lemah. Nah, untuk perempuan kira-kira gimana? Ya, aneh nggak? Kenapa sih harus masa kaki aja? Ya,
Masa kaki aja saya cuma ke depan rumah ini kok gitu, masa kaki aja harus ditutup sih pakai kaos kaki, kan repot. Kan gitu ya. Ya kan? Masa harus ditutupin sih sampai sini, masa sedikit saja keluar ke depan rumah harus harus pergelangan apa dari pergelangan tangan. Kalau kita angkat tangan perempuan kan suka terbuka sininya kan ya gitu. Masa itu saja kita ini ini apa nggak boleh sih ribet gitu kan ya. Nah, itu yang terjadi saat kita tidak fokus pada yang pentingnya gitu, pada prioritasnya ya, tauhid. Gitu, teman-teman sekalian. Nah, jadi itulah silakan ya buat teman-teman sekalian dalam dalam memahami atau apa saja, dalam berusaha belajar apa saja, baik kepada diri kita ataupun kepada anak-anak, temukanlah prioritasnya atau fokusnya dalam pembelajaran itu. Sehingga kita punya kemudian pondasi yang kuat, pemahaman yang kuat, baru kemudian kita belajar pengembangannya. Itu ya kurang lebih gambarannya. Ini mungkin agak melebar ya. Saya hanya berusaha menjelaskan betapa pentingnya kita untuk fokus ya, teman-teman. Kita untuk menemukan prioritas. Betapa pentingnya kita menemukan prioritas dalam memahami, mempelajari sesuatu, dalam melakukan sesuatu, apa saja itu dalam kehidupan kita. Itu. Oke. Terima kasih Bu Gina. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya lanjut nih? Ada pertanyaan Bu Mirna? Monggo. Oh, feedbacknya ya. Oke. Atau nggak usah? Nggak usah aja ya. Ya, oke. Kita buka feedbacknya. Oke, jadi tugas 5 Ibu Gina. eh apa kesalahan dalam mengajak anak selama ini? Kurang bersyukur, maksudnya kurang menikmati, kurang mengisi tangki cinta, kurang berada di masa kini. Oke, ya. Mungkin itu yang Ibu rasakan, nggak apa-apa. Setiap dari kita akan merasakan kekhawatiran seperti itu. Ya, bahkan ya saya rasa semua lah teman-teman yang ada di sini pasti pernah melewati tahapan itu, ya. Kemudian kurang sabar, termasuk di sini kurang telaten, kurang konsisten, kurang lembut, kurang sikap dan sifat keibuan. Oh ya, berarti ke apa nih? Kemamaan ya mungkin ya. Ya, oke. Alhamdulillah. Kenapa sih tugas ini tuh pertanyaannya tuh kayak gini ya? Nanti coba kita bahas. Dan apa yang harus diperbaiki? Semuanya dalam segala aspek, oke. Nah, ini nih, semuanya, iya memang benar, semuanya ya. Memang benar semuanya penting, segala aspek penting. Tapi kita mesti nemuin prioritasnya di mana, ya. Saya harus paksa diri ini untuk menetapi kesyukuran dan kesabaran. Tanda tawakal saya. Nah, ini mulai kelihatan ya prioritasnya ada di mana. Satu kata kuncinya adalah tawakal. Kemudian mengusahakan diri untuk memohon kelembutan hati, tutur sikap sifat gitu. Artinya ini berdoa ya. Oke. Udah mulai ketemu prioritasnya dan saya sangat setuju ya, tawakal doa itu dulu yang mesti kita kuatkan ya. Setelah itu baru kita menguatkan ikhtiar. Lalu diupayakan dengan gerilya YouTube channel. Oh ya. Facebook page maupun IG TV-nya Asatis yang concern di bidang pendidikan Islami. Masya Allah luar biasa ya. YouTube, FB, IG, Telegram, uh, Google Meet, Zoom, semuanya ya. Ya oke itu. Yang saya tahu baru Ustadz, oke, Faziladim. Ya oke. Jadi gini Bu ya. Rasulullah saja gini, ada salah satu hadisnya itu, saya nggak hafal zahir hadisnya seperti apa. Cuma kita tidak boleh ya menasihati, memberikan ilmu itu terlalu sering gitu, atau memberikan nasihat itu terlalu sering. Kenapa? Karena akan ada kebosanan. Nah, itu salah satu hadisnya. Nanti kalau memang penasaran nanti coba zohirnya saya copyin ya gitu. Cuma ada di buku, cuma saya nggak hafal zohirnya seperti apa. Maksudnya seperti ini, kembali bahasan prioritas sebetulnya ya.
Pertama, langkah Ibu menerima apa yang saat ini masih kurang baik, ya ini sudah sangat tepat dan ini yang memang harus pertama kali kita lakukan, yaitu menerima dulu, mengenal kita adanya di mana, kurangnya di mana. Nah, lalu dalam langkah perbaikannya kita mesti menemukan prioritas. Nah, dalam ilmu agama ya tentang parenting Islam misalnya, ini ada kaitannya dengan bahasan sosial media tadi. Jangan sampai kita kemudian overstimulus, ya. Jangan sampai kita kemudian overstimulus atau kebanjiran informasi. Gini, ilmu itu yang paling penting tuh ada di mana sih? Coba. Paling penting ya ilmu itu diapain sih sebetulnya? Coba saya kembaliin ke Bu Gina deh. Kira-kira jawabannya apa kalau pendapatnya Bu Gina? Silahkan. Diamalkan ya, ya bisa jadi. Ya itu salah satu bagiannya ya. Itu salah satu langkahnya, tapi ada yang lebih luas lagi ya, yang di dalamnya meliputi pengamalan ya, yaitu pemaknaan ya. Sebenarnya eh, ilmu itu ya, eh, yang terpenting adalah dimaknai, ya toh. Dan pemaknaan itu butuh waktu. Nah, salah satu cara kita memaknai sebuah ilmu adalah memang diamalkan, ya betul. Karena dengan diamalkan, kita mulai memahami hikmahnya. Ya, akhirnya kita bisa memaknai. Ya, memaknai itu maksudnya itu. Kita menangkap hikmahnya. Nah, jadi dalam belajar ilmu Islam, misalnya parenting Islam atau yang lainnya, silahkan belajari dulu saja dalam 1-2 hari satu pokok bahasan, lalu dimaknai dalam 1 pekan. Misal, maksudnya apa? Ya diulangi saja. Pertama diulangi, kedua jika itu bisa diamalkan, maka diamalkan. Ketiga dipikirkan, ya, maksudnya kita review lagi gitu. Maksudnya kemarin tuh gimana ya? Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Itu kemarin kita baca hadis itu, ya kan? Mintalah kalau jika kamu meminta maka mintalah kepada Allah dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan hadis yang luar biasa tentang tauhid kan, membicarakan tentang tauhid gitu. Oke, kita maknai dulu ya. Mintalah kepada Allah. Maksudnya gimana? Oke, dalam 5 hari ke depannya apa sih kita lagi pengen apa ya? Aduh, pusing nih gitu kan, pengennya bisa istirahat, pengennya bisa nerapin ilmu yang kita pelajarin dan yang lainnya. Oh, ingat lagi. Kemarin kita belajar jika ingin meminta, mintalah kepada Allah. Oh, berarti kita doa dulu nih, gitu ya. Doa dulu nih supaya apa yang mau kita rencanain pekan ini lancar, baik, misalnya kayak gitu. Nah, jikalau Allah akan menjagamu. Kita maknain dulu, maksudnya gimana ya? Gitu. Oh, ketika saya mikirin yang buruk-buruk, maka saya berusaha untuk mengingat Allah, misalnya kayak gitu. Agar nggak terlalu overthinking about the future. Misalnya kayak gitu. Nah, silakan. Itu dari satu hadis itu saja bisa kita maknai dulu selama 5 hari, selama 6 hari. Baru kemudian jika kita merasa cukup ya dan oke, saya sudah siap terus melatih ini secara konsisten. Nah, maka baru kita masuk bahasan lainnya atau misalnya baca hadis selanjutnya, baca halaman selanjutnya. Kayak gitu atau tonton video selanjutnya. Jadi jangan tiap hari digempur dengan video-video parenting, video-video kajian karena itu kurang tepat. Ya, bahkan Rasulullah saja itu tadi ya hadisnya memberi jarak ya dalam memberikan nasihat. Tidak setiap hari karena akan bosan dan efeknya justru akan lemah. Kita tidak bisa menyerap begitu banyak ilmu tersebut sekaligus. Ya gimana caranya? Ya kan orang Rasulullah aja ya Shallallahu Alaihi Wasallam, ya itu kan dikasih waktu memaknainya ya beliau selama puluhan tahun ya selama 23 tahun. Ya gimana caranya kita bisa mau menguasai semua itu dalam 1 bulan? Gimana caranya? Beliau yang manusia yang tercipta paling sempurna saja ditanamkan pemahaman tentang Al-Quran dan semuanya yang kita pelajari saat ini dalam 23 tahun. Gitu. Nah, inilah yang masuk pada pembahasan lifelong learning sebetulnya ya. Teman-teman bisa baca banyak literatur tentang lifelong learning. Silahkan
dibaca. Sebenarnya itulah tujuan utama, kunci utama belajar itu adalah kita mencapai tahapan lifelong learning, yaitu belajar seumur hidup. Yang mana itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya kan, belajar seumur hidup beliau sampai akhir hayat. Gitu. Artinya, ya balik lagi, yang kita perlukan adalah hanya terus berproses, ya, dan kita manage prosesnya, kita kelola prosesnya agar tidak terlalu cepat dan tidak juga terlalu lambat, tapi dia fokus pada hal-hal yang penting atau prioritas. Kurang lebih secara singkatnya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan singkat sih. Itu Ibu Gina. Oke, terima kasih. Saya rasa nggak ada yang ditambahkan lagi ya. Kemudian ada Ibu Mirna bertanya di chat. Mungkin teman-teman bisa baca ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya bagaimana trik-trik kita agar anak mudah meminta maaf jika melakukan kesalahan, baik pada orang tua atau teman. Misalnya anak yang egonya tinggi, kalau ditegasin dia tambah menjadi semakin ego. Selain dibiarkan sampai egonya rendahan dan diberi nasihat, mungkin ada trik-trik lain, Pak. Oke, benar ya Ibu Mirna. Kemarin kita udah bahas sedikit ya tentang ini. Saat anak kita marah atau kita marahin dan mereka nggak suka, ngambek gitu kan, kesel. Bener ya, kemarin kita udah pelajari bahwa jangan langsung memberikan nasihat pada saat itu, ya. Turunkan dulu stresnya anak-anak kita dalam kondisi baik. Meskipun ini juga nggak berarti kita membiarkan mereka marah, bukan, enggak ya. Kita hentikan dulu marahnya, fokusnya di situ. Saat anak-anak kita kesel, marah atau gimana, kita fokus dulu hentikan marahnya, apalagi kalau diungkapkan secara berlebihan. Gitu. Nah, tapi belum perlu memberikan nasihat dulu. Udah, kamu jangan nangis dulu. Udah. Ya udah Kakak ya, jangan marah dulu ya. Ya udah. Oke. Gitu ya. Tenang dulu ya. Gitu. Oke. Nah, gitu aja dulu fokusnya ya saat anak-anak kita itu. Dalam konteks minta maaf, ya sudah, Ibu sampaikan saja ya. Kakak nggak boleh seperti itu ya. Ayo minta maaf. Seperti itu ya. Ayo minta maaf. Bagaimana kalau dia belum mau minta maaf? Gitu. Ya udah, nggak apa-apa, disampaikan aja. Oke, kalau memang belum mau nggak apa-apa, cuma nanti harus minta maaf. Misalnya kayak gitu. Atau apa namanya, ibu tetap konsekuen ya dalam memberikan instruksi kepada anak itu, tetap sampaikan bahwa kakak misalnya baru menjadi anak yang baik ya, kalau berani minta maaf. Meskipun dia belum mau ngelakuinnya sekarang, gitu nggak apa-apa. Karena pertama kita harus tahu dulu anak ada di usia berapa, ya kan? eh Kalau nggak salah Ibu Mirna itu 4 tahun ya, kalau nggak salah ya, seingat saya. Memang masih egosentris gitu, tapi sudah bisa diberikan aturan-aturan, mulai bisa gitu. Nah, jadi kita boleh meminta mereka minta maaf, cuma saat mereka nggak mau, ya masih bisa kita toleransi, tapi tetap kita berikan penjelasan, pemahaman pada anak-anak setelahnya. Nah, kalau sering gini loh, sering kalinya kan gini Bu ya, kadang-kadang, tapi saya nggak tahu, mudah-mudahan Ibu nggak menerapkan ya. Seringnya kan gini, kita itu seringnya menanamkan sesuatu, mengajarkan sesuatu pada anak saat masalahnya itu muncul. Kadang-kadang kan gitu ya, saat dia nakal baru kita ngajarin bahwa seharusnya dia nggak boleh nakal, misalnya gitu kan. Saat dia nggak mau minta maaf baru kita ngajarin bahwa harusnya kamu minta maaf. Nah, tapi saat lagi santai, lagi main sehari-hari, lagi ngobrol, kita justru jarang masukin pemahaman-pemahaman itu dalam pembicaraan kita sehari-hari, ya. Padahal ya justru disitulah anak-anak kita bisa nerima pemahaman tersebut dengan optimal, bukan pada saat stresnya muncul, bukan pada saat marahnya kelihatan, atau bukan pada saat mereka melakukan kenakalan. Gitu loh. Ya, yang harus kita pahami. Kadang-kadang gitu, kadang-kadang kita komunikasi ke anak itu hanya kalau itu aja, hanya kalau pengen ada yang ditegur, ada yang dinasehati, ada yang diperbaiki. Tapi dalam kesehariannya, justru kita malah nggak nanemin pola-pola pikir positif yang sebenarnya ingin kita tanamkan pada mereka. Kebayang ya maksudnya gimana? Nah, coba deh dikenali keseharian kita gitu nggak gitu. Kita baru memberikan pendidikan pada anak-anak saat nakalnya kelihatan.
gitu. Saat dia mau loncat-loncat yang tinggi, kita baru saat itu kita ngajarin jangan loncat terlalu tinggi. Tapi saat dia sedang main balok, sedang santai, sedang main mobil-mobilannya, kita nggak masukin ya dalam obrolan, kakak jangan lupa ya kalau nanti loncat-loncat nggak boleh yang terlalu tinggi loh, gitu. Misalnya gitu. Nah, coba ya ibu optimalkan itu saja. Sebetulnya itu aja udah trik yang paling efektif menurut saya. Ya. Jadi sederhana banget loh sebenarnya penyelesaian ini. Kendala-kendala seperti itu sederhana sekali. Nah, tapi ingat bahwa proses ya, kita butuh proses. Kasih pemahaman saat anak sedang baik, saat anak sedang main, nanti pas nakal dia masih lupa, belum mau minta maaf. Ingat bahwa proses ya, baru diterapin 2-3 hari udah harapannya anak langsung ingat. Ya, jangan lagi seperti itu. Anak-anak kita butuh waktu. Jangan lagi fokus pada hasil yang segera kelihatan. Tapi fokus pada kitanya yang terus memberikan pemahaman-pemahaman secara konsisten. Sampai anak bisa mulai mengingat sendiri. Bisa mulai menerapkannya tanpa harus kita koreksi. Misalnya kayak gitu. Itu, Ibu Mirna, apakah ada yang ingin ditambahkan? Silahkan. Ya, monggo. Sebelum kita lanjut nih ke ibu-ibu yang lainnya, ada Ibu Azmi, Ibu Dovi, dan Ibu Yustin. Yang belum ya, silahkan. Oke, kalau nggak ada berarti saya anggap cukup ya, Ibu Mirna ya. Iya, terima kasih banyak Ibu. Semoga ada manfaat ya. Mohon maaf jika ada yang salah penjelasan saya. Silahkan, mesti ngabisin jatahnya nih. Ibu Azmi, Ibu Dovi, Ibu Yustin. Yang mana dulu monggo? Mau lewat chat atau lewat mic langsung? Silahkan. Alhamdulillah kalau nggak ada berarti ini mungkin lagi ngetik ya. Oke, kalau emang nggak ada sih ya berarti kita cukupkan ya. Lanjut kemana Bu? Ya lanjutannya udah soalnya gitu. Karena nggak banyak kan hari ini teman-teman yang bisa hadir. Alhamdulillah karena memang diskusi sore ini ya penyempurna saja ya. Meskipun kayaknya banyak juga materi-materi penting yang tadi kita bahas ya kayaknya. Eh, Menurut saya sih penting ya, tapi nggak tahu buat teman-teman penting atau enggaknya. Cuma ya nggak apa-apa kan teman-teman tetap bisa apa ngikutin nanti ya di rekamannya, nonton di rekamannya. Gitu. Jadi kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, ini berarti diskusi terakhir loh ya di KMP. Ya tetap bisa kita diskusi, kita akan belajar lagi ya buat teman-teman alumni. Nanti akan masuk grup alumni ya. Dan di grup alumni itu ada minimal 1 bulan sekali kita ada kelas juga gitu. Nah, kelas pengembangan ya, kelas pengulangan dari yang udah kita pelajarin selama di kelas mahir. Nah, jadi teman-teman yang punya pertanyaan lagi atau pengen membahas topik-topik lainnya, itu nanti bisa. Dan itu gratis ya, khusus alumni aja lewat Google Meet. Nah, dan saya hanya sementara ini bisanya di Google Meet untuk alumni ya. Karena lebih efisien menurut saya. Kalau di Kulwap agak cukup menguras tenaga, gitu. Oke, jadi nggak apa-apa. Jadi buat teman-teman yang udah ikut KMP 4, Masya Allah, terima kasih. Mungkin saya sedikit sekalian mengucapkan terima kasih mungkin ya buat teman-teman yang hadir sore hari ini dan sudah mengikuti KMP selama ini. Kayaknya yang ikut di sini juara-juara semua nih ya. Saya ingat tugasnya bagus-bagus semua. Dalam pengerjaannya selalu ikut diskusi. Kayak saya ingat Ibu Yustin, Bu Dovi, iya kayaknya semua nama-nama di sini saya ingat selalu ada ya dalam diskusi, Masya Allah. Mudah-mudahan ada manfaat ya yang bisa diambil. Mohon maaf kalau ada, bukan kalau ada sih, mohon maaf atas kesalahan saya dalam mendampingi teman-teman belajar bareng ya di KMP 4 ini.
pasti banyak kekurangan dari kelas kami sendiri juga merasa seperti itu. Jadi silahkan kalau teman-teman ada kritik, saran, nanti disampaikan. Nanti di akhir kelas ya, kami juga akan bagiin formulir kritik saran. Jadi mohon teman-teman bisa mengisikan karena setelah mengisi formulir itu nanti ada bonus ya e-book yang bisa teman-teman download di bagian akhir formulirnya. E-book Parenting Plus ya. Ada 2 e-book kalau nggak salah yang akan kami bagiin sebagai bonus. Eh, itu. Jadi nanti monggo ya, mudah-mudahan berkenan untuk mengisikan formulir kritik dan sarannya. Setelah itu kita akan pindah ke grup alumni gitu. Kita akan pindah ke grup alumni. Untuk Februari ini sih eh, belum ya. Kemarin Januari ya, ya benar-benar. Untuk Februari ini belum ya, kelas alumninya, maksudnya kelas parenting khusus alumninya belum diadakan. Jadi ya teman-teman akan dapat ya yang Februari ini. Kalau yang Januari kemarin udah diadakan gitu. Insya Allah sebulan sekali. Nanti tema-temanya juga opsional. Nanti biasanya sih saya akan ngajuin tema ya ke teman-teman mau bahas apa gitu. Nanti silahkan bisa dipilih. Atau kalau teman-teman punya ide bahas apa juga monggo. Selama masih dalam konteks parenting ya, nggak dalam konteks misalnya keuangan atau cicilan utang. Saya nggak ngerti. Gitu. Oke. Okay. Itu saya rasa ya, Masya Allah Ibu Aulia, Ibu Rahma ya baru bergabung. Tapi udah mau udahan nih Bu Rahma, tapi nggak apa-apa deh, saya kasih kesempatan. Apakah Ibu Rahma ada yang mau ditanyain? Atau buat teman-teman yang lain, silakan. Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan, monggo, tak tungguin lah. Gini ya, nanyanya nggak harus sesuai materi ini ya. Mau nanya yang lain juga nggak apa-apa loh ya, selama masih dalam tema parenting. Dan pengembangan diri sendiri gitu ya, tentang stres, tentang tentang hubungan atau apa gitu ya. Monggo aja selama saya bisa jawab dan dalam tema parenting ya nggak apa-apa. Gitu. Itu kayaknya saya lupa nyampein tadi ya. Mungkin teman-teman nyari-nyari pertanyaan-pertanyaan apa ya tentang perkembangan gitu ya. Monggo, mau tanya apa saja ya, silakan. Eh, boleh, Ibu Rahma, silakan Ibu Azmi, Ibu Dovi, Ibu Gina, Ibu Mirna, Ibu Yustin. Silahkan. Oke, Bu Gina nanya. Oke, buat teman-teman yang lain yang mau nanya, langsung aja diketik di chat ya. Jadi nggak perlu nunggu saya selesai ngomong. Langsung aja, nanti tak balesin, tak jawabin gitu selama masih ada waktunya. Jadi gitu ya. Kalau mau nanya silahkan langsung aja diketikin. Ibu bahagia suatu keharusan nggak sih, Pak? Maksudnya bahagia gimana nih? Tergantung gimana Ibu mendefinisikan kebahagiaan ya. Oh, kesehatan mental. Oh, gimana? Media kesehatan mental. Ya. eh Oke, bentar saya agak terdistraksi karena ada WA tadi. Sebentar ya. Ini ada teman saya yang nanya penting soalnya. Oke, saya yakin sebenarnya Ibu Gina sudah tahu ya jawabannya kayaknya. Saya yakin Ibu sudah mempelajari banyak hal tentang kebahagiaan dan yang lainnya. Eh, ya nggak tahu, mungkin pertanyaan ini hanya sekedar meyakinkan gitu ya. Tergantung gimana kita mendefinisikan kebahagiaan ya sebetulnya. Karena ya saya yakin Ibu sudah tahu bahwa eh,
kesulitan ya dalam hidup kita itu ya adalah sunnatullah, ya kan? Artinya eh kita kita pasti akan merasakan ketidakbahagiaan gitu. Dan memang itu bagian dari ruang pahala buat kita gitu. eh Gini Bu ya, mungkin nanti saya kasih link videonya aja. Seorang seorang apa dokter ya, dokter psikologi. Saya lupa psikologi atau bukan. Psikologi sih kayaknya ya. Atau saya lupa. Kayaknya ya Stanford ya, Stanford University. Kajian kajian Islamic Psychology, Stanford University. Jadi bahasa Inggris sih memang. Tapi menurut saya bagus ya, ya tidak bisa dipungkiri perkembangan ilmu mereka jauh lebih maju sih dibanding kita. Baik itu yang Islam ataupun yang ya, ilmu sains modern, ya tidak bisa dipungkiri gitu. Jadi memang saya banyak mengambil materi-materi dari sana gitu. Nah, cuma ini kajian Islam ya, kajian Islam Stanford University. Beliau menceritakannya dengan sangat bagus ya menurut saya, bicara tentang kesehatan mental, kesehatan emosi, bagaimana Islam memandang ya uh, kesehatan mental manusia gitu. Jadi gini, mungkin saya yakin ibu juga sudah tahu ya bahwa Rasulullah SAW itu juga um, manusia yang sempurna, tapi beliau manusia gitu kan. Bahkan beliau dalam salah satu hadisnya ya ada sahabat yang ingin terus berpuasa ya selama sisa umur hidupnya, ya Rasulullah melarang kan, karena saya pun puasa, saya pun makan, saya bangun, saya pun tidur gitu kan, saya pun menikah gitu. Artinya itu adalah sunnatullah. Rasulullah SAW melewati banyak fase-fase ketidakbahagiaan dalam hidup beliau. Benar nggak? Ya, sebenarnya dalam sirah ya, dalam sirah beliau itu ada banyak pembelajaran tentang kesehatan mental sebetulnya. Hanya kita perlu melihatnya dari perspektif yang berbeda. Bukankah beliau melewati tahun-tahun di mana semua orang-orang yang beliau cintai wafat? Ya, bukan semua sih ya. Yang orang-orang yang beliau cintai wafat, ya kan? Wafatnya Khadijah, wafatnya kakek beliau, wafatnya paman beliau, bahkan wafatnya satu-satunya anak laki-laki beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada hadisnya ya yang beliau di situ menyatakan kesedihan. Coba deh baca hadisnya saat riwayatnya ya, saat Ibrahim ya wafat masih bayi kan gitu. Itu menandakan bahwa Islam itu juga mengajarkan kita tentang kesehatan mental, tentang kebahagiaan, termasuk juga di dalamnya tentang kesulitan gitu. Jadi kalau pertanyaan ibu ya, mungkin saya tidak bisa menjelaskan secara lengkap. Nanti ibu silahkan saja tonton videonya. Jadi kalau pertanyaan ibu, bahagia itu suatu keharusan, saya nggak bisa jawab harus atau tidak ya. Cuma pertama, kita membutuhkan kebahagiaan, tapi bukan berarti itu didapatkan dengan tidak mengalami kesulitan. Itu mungkin pendapat saya ya, dengan dangkalnya ilmu saya hanya bisa memahaminya di situ Bu ya, gitu. Kita kita ingin kebahagiaan, kita membutuhkan kebahagiaan, tapi bukan berarti mendapatkannya itu bukan berarti dengan tidak mengalami kesulitan, bukan dengan menghindari kesulitan. Karena itu adalah sesuatu perbuatan yang ya jahil dan sia-sia. Tidak mungkin kita nggak melewati kesulitan gitu. Bahkan teman-teman ngerjain tugas KMP aja sulit kan gitu ya. Tapi kenapa teman-teman semangat ngerjainnya? Nah, mungkin di sini salah satu kuncinya ya. Kenapa teman-teman semangat ngerjainnya? Ya, karena ada yang kita harapkan di situ, ya kan? Ada yang ingin kita perbaiki, ada yang kita inginkan, ada yang kita impikan, ada yang kita usahakan, ada tujuan di sana, dan mungkin juga karena kita termotivasi, ya kan? Karena teman-teman yang lain juga semangat ngerjainnya.
Itulah juga pentingnya kenapa kita berada di tengah orang-orang yang soleh, misalnya seperti itu, agar kita termotivasi, setidaknya untuk mempertahankan, ya kan? Eh, Mempertahankan kondisi mental kita, tidak masuk kepada kondisi yang lebih buruk lagi, misalnya seperti itu. Eh, itu ya, Bu Gina, pendapat saya. Ada dua video yang menarik sih sebetulnya. Nanti saya kasih ya. Saya share aja tentang kesehatan mental, tentang kecemasan, tentang kekhawatiran akan masa depan, kekhawatiran akan masalah-masalah kita dan yang lainnya. Ada dua video ya. Nanti satu video yang kajian Islamic Psychology Stanford University tadi, sama satu lagi adalah apa namanya, video TED ya. Kalau Ibu tahu, uh, TED itu adalah salah satu platform ini ya, platform ilmu ya, yang sangat bagus gitu. Cuma semuanya bahasa Inggris sih, gitu. Mudah-mudahan bisa mengikuti dengan baik. Itu ya, Ibu Gina. Uh, Mudah-mudahan bermanfaat. Maaf kalau jawaban saya tidak memuaskan. Ilmu saya juga sangat dangkal sekali. Itu. Aduh, ya oke. Kenapa sih pas sore baru nanya, banyak nanyanya? Ya, udah lapar nih saya ya. Oke, Ibu Rahma. eh saya mau usulan boleh ya tentang komunikasi dengan pasangan dan anak. Oke, soalnya saya merasa kurang bagus dalam menyampaikan pemikiran atau perasaan. Sering terjadi miskomunikasi sama orang tua. Maksudnya A, orang tua menangkapnya B. Oke, ya insya Allah dipertimbangkan. Tapi sebenarnya Cool besok itu sedikit membahas tentang komunikasi sebetulnya. Jadi kalau mau ikutan ya nggak apa-apa. Cuma kalau keluar ya memang terbatas sih interaksinya dan nggak bisa diskusi lebih mendalam seperti di Google Meet gini ya. Gitu. Ya kalau mau ikut nggak apa-apa, silahkan. Terima kasih Bu Rahma atas masukannya. Sangat menarik. Lalu ada pertanyaan dari Bu Justin. Ini udah ini ya, apa namanya, last order ya. Ini udah last order ya. Ini pesanan terakhir, jadi nggak menerima pesanan makan di tempat dan bungkus lagi. eh dari Bu Justin, usia 8 tahun, kalau dikasih hadiah eh melihat mind map kemarin, saya fokus ke tauhid dulu agar anak sholat tepat waktu. Tidak, apakah kemarin bahas bersama anak dia mau dikasih baju lebaran baru asal sholat tepat waktu? Saya berpikirnya dia nurut karena ada embel-embel dapat hadiah. Bolehkah? Oke. Gini, sederhana Bu ya. Masya Allah ya, Bu Alfi baru bergabung padahal udah mau selesai. Ya, silahkan Ibu Alfi. Eh, Sederhana Bu ya. Dalam memberikan reward pada anak-anak, kuncinya adalah tidak terpola. Gitu. Tidak terpola. Boleh kita sesekali membuat perjanjian gitu, boleh sesekali, nggak apa-apa. Khususnya saat eh, sesuatu itu adalah penting ya untuk diterapkan sama anak-anak. Gitu. Misalnya tentang kemandirian, termasuk tentang sholat gitu kan, tentang apa, membaca Al-Quran, mengulang hafalan dan yang lainnya, misalnya kayak gitu. Itu ya boleh saja, tapi kuncinya adalah tidak terpola. Oke. Tidak terpola itu maksudnya gimana? Ya kita fokus saja memberikan pemahaman pada anak-anak, fokus memproses latihan ke mereka. Cuma kita tidak menjanjikan apa-apa. Hanya saja nanti setelah sebulan kita beliin sesuatu, misalnya kayak gitu. Kita berikan sesuatu yang mungkin mereka sukai. Yang kita nangkepnya kayaknya mereka lagi mau ini nih, gitu ya. Atau mereka lagi suka apa, gitu. Nah, pemberian reward yang tidak reward fisik ya, pemberian reward fisik atau barang yang tidak terpola ini insya Allah lebih bagus ya dalam mengelola motivasi anak-anak kita. Dalam melatih apapun yang sedang kita latihkan atau apapun yang sedang kita ajarkan.
gitu. Nah, kalau mau buat perjanjian seperti yang Ibu di sini, kalau sholat tepat waktu, ya, boleh, tapi kuncinya adalah harus sesuatu yang diterapkan jangka panjang. Apalagi di usianya nih, sekarang 8 tahun ya. Harus sesuatu yang diterapkan jangka panjang. Nah, jadi kalau misalnya sholat nih, gitu. Nah, latihannya 1 bulan atau 2 bulan, misalnya kayak gitu. Kalau 2 bulan bagus, nah maka baru nanti dibelikan hadiahnya, gitu. Tapi gini, syaratnya bukanlah bagus sempurna gitu ya. Jadi kalau ada nilai di sekolah itu kan 0 sampai 10, ya 8 lah gitu ya. 8 atau 9 target kita seperti itu. Karena akan ada waktu-waktu ya, ini penting agar kita tidak over expectation ya. Ini penting agar apa namanya? Karena dalam kesehariannya pasti kan anak-anak kita atau kita menemui uzur ya dalam menunaikan sholat tepat waktu. Misalnya ya dia sedang sakit perut, misalnya harus ke kamar mandi, ya kan? Misalnya dia udah lapar banget dan makanan sudah dihidangkan. Ya sudah dia makan dulu, tapi setelah itu segera, ya nggak nunda-nunda. Misalnya gitu. Nah ini penting Bu ya untuk kita terapkan juga karena supaya tujuan utama kita nggak bergeser, ya kan? Tujuan utama kita, kenapa sih sebenarnya kita melatih anak sholat tepat waktu, ya kan? Sebenarnya apa? Coba saya kembaliin dulu deh sama Ibu Justin. Sebenarnya apa tujuannya sholat tepat waktu? Kalau kita pahami dengan konsep belajar nih yang udah kita bahas yang ada di layar sekarang, ya. Tujuan belajar itu belajar mandiri, problem solving, menjadi individu yang berdaya, kemudian rahmatan lil alamin. Gitu. Ah, ya benar ya. Bukan masalah tertibnya, Bu ya. Tertib itu satu hal, tapi yang lebih penting adalah kenapa sih kita ngajarin anak sholat tepat waktu itu? Ya kan salah satunya ya agar mereka ya ingat Allah, agar mereka hormat, ya agar mereka patuh kepada Allah. Seperti agar mereka paham bahwa Allah itu memerintahkan kita sholat, agar bahwa Allah itu memerintahkan kita untuk memprioritaskan sholat. Tapi ya Allah juga memberikan keringanan pada kita saat kita misalnya ketiduran, benar-benar ketiduran ya. Saat kita misalnya lapar banget, saat misalnya kita sakit perut ya harus buang air besar ke kamar mandi. Gitu kan? Allah kan juga memberi keringanan itu pada kita sehingga kita boleh menunda sholat. Atau ada hal-hal yang emergensi. Ya kan? Misalnya ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang benar-benar emergensi ya darurat untuk ditunaikan dan itu bisa kita tunaikan. Kita yakin ya bisa menunaikannya sebelum waktu sholat habis gitu. Nah inilah pentingnya kita juga punya ilmunya secara baik ya, secara lengkap. Jadi saya setuju tujuan kita melatih sholat tepat waktu adalah agar anak menghormati ya, agar anak ya patuh, taat kepada Allah, tapi agar anak juga paham bahwa ketaatan kepada Allah itu bukanlah ketaatan yang buta, ya kan? Karena Allah juga memberikan kita keringanan-keringanan untuk tidak sholat tepat waktu. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi, kadang-kadang kan kita nanti over ekspektasi. Ayo harus segera sholat, ayo harus segera sholat gitu. Padahal dia kan lagi lapar. Ya, lapar banget misalnya. Contoh aja misalnya gitu. Ya boleh gitu kan, makan dulu, tapi setelah makan harus langsung sholat, bukan tiduran dulu ya, makan dulu, tiduran dulu, buka HP dulu baru sholat. Nah itu nanti ya itu kan kesalahannya di sana gitu. Nah jadi gitu Ibu ya, kita pahami proses tujuan kita ngajarin ini tuh apa. Silahkan ingat lagi lingkaran ini yang ada di layar gitu. Tujuan kita tuh apa sih ya ngajarin mereka sesuatu gitu Bu Justin, oke? Jadi kalau mau ngasih hadiah, pastikan proses belajarnya jangka panjang agar anak-anak kita latih konsisten. Tapi kalau ngasih hadiahnya nanti kalau ngelakuin ini dapat hadiah dan itu hanya dilakukan dalam 1, 2, 3 hari ya. Kurang bagus ya, kurang tepat. Nanti polanya jadi nggak bagus ya. Anak-anak cenderung mau melakukan sesuatu kalau ada hadiahnya. Nanti itu yang nggak bagusnya. Jadi kuncinya tadi apa? Tidak terpola. Yang kedua, kalau memang menjanjikan sesuatu harus yang prosesnya jangka panjang.
gitu. Nah, tapi ini juga menyesuaikan usia anak kita loh ya. Anak kita yang 3 tahun, 4 tahun ya belum bisa dilatih jangka panjang, ya kan? Sulit kalau harus 3 bulan dulu baru beliin hadiah. Nah, mereka ngerti 3 bulan itu aja belum, ya kan? Mereka ngerti 1 pekan, 2 pekan itu aja belum, belum paham. Maksudnya 3 bulan tuh seberapa lama gitu, nggak tahu. Tapi kalau buat anak-anak kita yang 8, 9, 10 kan udah bisa baca kalender. Jadi bisa kita patokannya kalender gitu. Nah, ini bagus juga buat mereka latihan manajemen waktu ya, latihan mengelola waktu. Jadi ditandain tuh di kalendernya. Oh, tanggal segini, berarti tanggal segini insya Allah di rentang tanggal segini ibu akan beliin hadiah. Tapi kakak harus ya sukses ya, rajin sholatnya tepat waktu. Ya nilainya 8 lah gitu ya, bukan sempurna 10. 8 tepat waktu selama 3 bulan ke depan. Misalnya kayak gitu. Nah, selama prosesnya kita ingetin aja terus, ingetin. Kakak jangan lupa loh tepat waktu ya, gitu. Jangan lupa ya soalnya tepat waktu. Aduh, aku sakit perut nih ya, mau ke kamar mandi dulu. Ah, ya ya udah nggak apa-apa gitu ya. Nah, gitu. Jadi kita kita terapkan dengan fokus pada prosesnya. Masya Allah, baik Ibu Yastin ya, silakan dalam 3 bulan ke depan ini ya. Nggak teman-teman aja ya, sebenarnya saya dan istri juga ya kami juga sedang melatih anak-anak kami untuk latihan-latihan jangka panjang. Kalau anak pertama saya saat ini sedang dilatih untuk makan, makan sendiri. Sebenarnya udah bisa, cuma kadang masih nggak konsisten dan kadang-kadang bisa sangat ngerepotin ya. Maksudnya bukan nggak mau makan ya, tapi maunya disuapin dan lari-larian gitu. Nah, kami juga sedang ngelatihin itu kok ya, selama 1 bulan kepada anak yang pertama makan sendiri dan menjanjikan juga hadiah sesuatu yang memang dia sukai ya. Kebetulan kalau yang ini sih biar dia pilih sendiri nanti gitu. Nanti dikasih pilihan A B C D, nanti dia maunya yang mana ya itu silahkan diberikan itu sebagai hadiahnya gitu. Jadi sama-sama ya, kita sama-sama berproses, sama-sama belajar, dan apa yang kita pelajari di sini sebenarnya ya saya juga sedang belajar, intinya itu sebenarnya gitu. Oke, Masya Allah. Terima kasih atas kesediaan teman-teman semua ya. Udah ikut diskusi pada sore hari ini. Alhamdulillah tepat waktu nih. Akhirnya ya habis juga ya kuotanya. Gitu. Mudah-mudahan ada manfaat ya. Kalau gitu mungkin nanti malam kita lanjut diskusi santai saja di grup. Kalau memang masih ada yang mau ditanyakan silahkan. Karena tidak ada pertanyaan, tidak ada materi atau tugas yang perlu dibahas lagi. Eh, Ingat ya teman-teman, ini penutup mungkin dari saya bahwa yang kita pelajarin di sini adalah kalau di lingkaran ini ya, yang ada di layar ya. Apa yang kita pelajaran di sini tuh adalah di sini nih, belajarnya nih, di yang pertama ya, yang paling atas ya. Apa yang teman-teman pelajari di sini adalah alatnya. Kita sedang belajar punya alat ya. Pembelajaran sesungguhnya adalah 3 bulan ke depan, yaitu di kotak yang kedua, mandiri belajar. Pembelajaran sesungguhnya adalah apa yang teman-teman dapetin dari sini, mudah-mudahan ada yang bermanfaat ya. Teman-teman secara konsisten latihkan pada diri teman-teman sendiri untuk menerapkannya selama 3 dan 6 bulan ke depan. Latihkan pada diri teman-teman diri sendiri dulu, gitu ya. Sekaligus pada anak-anak, ya kan? Nah itu, oke. Jadi KMP ini selesai, terus ya udah gitu. Ya, yang nggak apa-apa sih, tapi teman-teman yang rugi nanti, ya. Oke, disinilah kenapa saya memberikan materi ini terakhir. Oke, jadi teman-teman sekarang belajar nih. Selanjutnya adalah teman-teman mandiri belajar dengan apa yang sudah kita pahami. Kalau masih ada yang bingung tetap bisa ditanya di grup alumni, karena di grup alumni juga kadang-kadang ada yang nanyain kok ya, lagi punya masalah apa, langsung nanya aja, bebas nggak apa-apa, karena memang di grup alumni seperti itu, bebas aja nanya, silahkan gitu. Mandiri belajar. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa juga berbagi pada teman-temannya, saudaranya, atau orang tua lainnya apa yang teman-teman pelajari dari sini. Gitu. Nah, saat itulah teman-teman nanti bisa sampai pada tahapan individu yang berdaya. Ya, minimal jangan orang tua lain dulu deh. Minimal siapa? Minimal suaminya dulu ya yang diajarin. Apa yang kita pelajarin di sini kan gitu ya. Nah, baru kemudian saudara-saudara kita ya sesama ibu yang lainnya gitu. Oke, jadi silakan teman-teman latihkan selama 3 bulan 6 bulan ke depan. Tetap ada sama saya di grup alumni insya Allah.
Ya, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Mudah-mudahan kita semua disampaikan ya oleh Allah kepada bulan Ramadan tahun ini, ya. Mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini bisa kita manfaatkan, optimalkan kembali untuk menggugurkan banyaknya dosa-dosa. Minimal itu aja lah kalau saya ya, menggugurkan banyak dosa-dosa kita. Ya mudah-mudahan nanti lebihannya jadi pahala, dah itu aja kalau saya mikir bodohnya seperti itu. Yang penting berbanyaknya kesalahan kita pada diri sendiri, pada suami, pada orang tua, pada anak-anak, itu saja bisa gugur lah ya dalam Ramadan tahun ini. Semoga puasanya lancar dan menjadi pahala yang berlipat-lipat. Dan jangan lupa ya, doakan juga agar ya seluruh dunia lah ya bisa kembali normal ya melawan virus corona ini, melawan virus COVID-19 gitu. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la. Ya, selamat sore. Nanti rekamannya bisa ditonton di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Ya, sama-sama ya. Terima kasih jazakumullah khair. Ya, terima kasih Ibu-ibu, Ibu Dovi, Ibu Yustin, Ibu Mirna, Ibu Gina, Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima Ibu kasih, Ulfi, Pak. terima kasih. Nanti rekamannya silahkan tonton di grup. Ya, Ibu Aulia. Soalnya di awal-awal tadi ada materi yang penting, yang menarik, bukan penting sih, menarik ya menurut saya. Dan itu baru Kalau grup didapetin. WhatsApp-nya buka sampai kapan, Pak? Maksudnya, Gimana, Ibu? Maaf, mungkin kalau bertanya-tanya lagi, kita sampai kapan? mau nanya lagi? Oke. Oh, kalau masih mau nanya nanti malam bisa ya. Nanti malam kita masih buka sesi diskusi Kalau grup santai. WhatsApp kita akan dibubarkan, Pak. Iya, nanti teman-teman akan dipindahin ke grup alumni. Nah, nanti teman-teman akan dipindahin ke grup alumni kelas mahir. Nah, nanti di grup alumni kelas mahir itu, Iya, bagus begitu, Pak. ya itu bisa tetap nanya. Gini, di grup alumni kelas mahir itu nanti sebulan sekali ada kelas parenting juga ya, gratis gitu, khusus buat alumni aja. Ya, jadi memang itu kelebihannya. Sebenarnya sih KMP ini hanya pintu awal aja sebenarnya, agar teman-teman bisa terus belajar ya bareng Parenting Plus. Jadi kalau udah masuk di alumni, ya itu nanti kelasnya gratis ya, yang sebulan sekali. Nah, tapi kalau mau ikut kelas mahir selanjutnya, atau kelas ini yang sedang kami persiapkan tuh adalah kelas benah diri. Yang mana kelas benah diri itu adalah mengelola diri kita, mengelola stres, mengelola planning kita, ya mengelola kehidupan kita lah secara umum ya. Yang mana saya juga sedang tulis bukunya. Ini kami sedang rancang kelas benah diri. Insya Allah bulan Maret ya. Pokoknya sebelum bulan Ramadan sih, karena kalau bulan Ramadan nanti akan mengganggu ibadah kayak gitu. Dan mudah-mudahan yang dipelajarin di kelas benah diri bisa menjadi modal ya nanti dalam mengoptimalkan bulan Ramadan. Intinya di kelas-kelas selanjutnya nanti teman-teman alumni itu dapat diskon di 25%. Tetap ya, tanpa syarat. Pokoknya yang alumni 25%, mau kelas mana aja dan berapapun tarifnya selalu dikasih potongan 25% dari tarif tersebut. Gitu. Dan sebulan sekali ada kelas parenting gratis Google Meet dan teman-teman bisa bebas nanya di grup alumni tersebut. Ya nanya kapan aja silahkan. Cuma ya mungkin nggak cepet banget ya saya jawabnya gitu. Cuma tetap akan dijawab. Jadi itu, jadi nggak berhenti di sini kok Bu ya kita belajarnya. Justru ini baru masuk malah. Sebenarnya malah baru masuk ke Parenting Plus. Gitu aja mungkin sedikit gambarannya ya terkait setelah ini akan gimana-gimananya. Cuma nanti di penutupan kelas akan kami jelaskan lagi juga dan akan kami bagikan ebook ya sebagai bonus juga. Ada 2 ebook nanti, ebook Parenting Plus akan kami bagiin secara gratis buat teman-teman baca ya. Mudah-mudahan nanti bisa jadi bahan bacaan buat belajar lagi. Dan di sana ada tentang komunikasi sih sebenarnya. Tadi Bu Asmi ya kalau nggak salah ya. Oh maaf Ibu Aulia ya. Tentang komunikasi ya. Itu e-booknya nanti tentang komunikasi dalam hubungan suami istri. Ya mungkin itu bisa dibaca dulu saja nanti sebagai bahan bacaan awal.
sebelum kelasnya kami buka. Sebenarnya kami ada kelas ya, khusus bicara tentang pasangan itu, kelas Mahir Cinta. Kemarin udah kami sempat buka, cuma ya qadarullah saya pribadi belum ingin buka lagi karena cukup melelahkan. Cukup melelahkan soalnya ya itu ya, membahas permasalahan rumah tangga ya itu melelahkan ya. Saya pribadi lebih milih bahas masalah anak-anak daripada masalah rumah tangga karena cukup cukup pelik juga gitu ya. Jadi nah mudah-mudahan saya ada energi lagi buat buka kelas kelas Mahir Cinta namanya. Itu materinya sudah ada, segala macam udah ada, tinggal dibuka lagi aja sebetulnya. Cuma saya belum belum ada energi buat membuka lagi kelasnya gitu. Mudah-mudahan deh nanti ya di sana dibahas tentang komunikasi, tentang konsep cinta, bentuk-bentuk cinta, tentang komitmen dan yang lainnya. Gitu ya, ya mudah-mudahan lah nanti bisa dibuka lagi. Itu aja mungkin ya teman-teman. Terima kasih ya, maaf jadi ngobrol-ngobrol tambahan ini. Oke, ya, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo loh ya kalau mau meninggalkan ruangnya gitu, nanti malam kita diskusi santai lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Ibu, silahkan.